Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik, selalu sehat, dan tetap semangat. Anak-anak yang terkasih, di tema yang pertama, Mupel Bahasa Indonesia, kita akan belajar banyak tentang yang namanya ide pokok, kalimat utama, dan juga kalimat penjelas. Ide pokok itu biasanya terdapat di dalam kalimat utama. Kalau kalimat penjelas itu adalah kalimat yang menjelaskan dari ide pokok atau kalimat utama yang ada di dalam paragraf tersebut. Jadi intinya kalau kalian sudah menemukan kalimat utamanya, berarti kalimat-kalimat yang lain itu adalah kalimat penjelas. Nah, ide pokok itu apa toh anak-anak? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok atau menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Begitu juga dengan kalimat utama, sama. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok atau ide pokok dalam paragraf tersebut. Apa bedanya kalimat utama dengan ide pokok? Kalau kalimat utama itu adalah kalimat yang persis seperti apa yang ada di dalam paragraf tersebut. Tidak boleh kurangi, tidak boleh ditambah, harus persis apa yang ada di dalam kalimat atau di dalam paragraf tersebut. Itu kalimat utama. Kalau ide pokok itu boleh dipersingkat, tetapi arti dan intinya tetap sama, ya. Tapi boleh diperpendek atau dipersingkat, itu ide pokok. Nah, bagaimana kita bisa belajar cara mencari ide pokok atau kalimat utama dalam sebuah paragraf? Dalam sebuah paragraf itu selalu ada satu kalimat utama. Jadi kalau cerita itu terdiri dari 4 paragraf, berarti ide pokok atau kalimat pokoknya ada 4 kalimat utama atau 4 ide pokok. Tetapi kalau hanya satu paragraf berarti 1 ide pokok atau kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, atau bisa juga di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama yang letaknya di awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Kalimat utama yang letaknya di akhir paragraf disebut dengan kalimat atau paragraf induktif. Tapi juga sering terjadi kalimat utama itu ada di awal dan juga di akhir paragraf yang disebut dengan paragraf deduktif induktif. Nah, bagaimana kita mencari kalimat utama atau ide pokok dalam sebuah paragraf? Kita harus benar-benar membaca paragraf tersebut dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa menemukan, oh ini loh yang menjadi dasar ceritanya, oh sebenarnya yang diceritakan ini loh. Nah, itulah kalimat pokok atau kalimat utama dalam sebuah paragraf. Mari kita buka buku cetak kita, ya toh, tema pertama ini halaman 3. Kita baca paragraf 1 saja. Paragraf 1. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Itu satu paragraf. Coba kalian lihat baik-baik. Satu paragraf tadi terdiri dari berapa kalimat? Iya, betul. 3 kalimat. Nah, 3 kalimat itu satu kalimat pasti merupakan kalimat utama yang di situ mengandung ide pokok. Kalau ide pokok tadi sudah Bianti katakan, boleh sama dengan kalimat utama, boleh juga dipersingkat. Ya, tetapi kalau yang dicari kalimat utama harus persis dengan kalimat yang ada di dalam kalimat paragraf tersebut. Nah, kalau sudah kalian baca tadi, atau kalian sudah mendengarkan Bu Yanti tadi, mana atau ada di manakah kalimat utama dari paragraf tadi? Iya, betul. Paragraf tadi mempunyai kalimat utama di awal, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu kalimat-kalimat yang lain tadi disebut sebagai kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Coba kalian buka halaman 4. Nah, di situ sudah diberi contohnya. Paragraf 1, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak.
Dan kalimat pengembangnya adalah secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, setelah Bu Yanti jelaskan ini, nanti tugas kalian adalah mengerjakan halaman 4 yang ada dalam kotak-kotak itu dikerjakan di blok note. Lalu hasilnya kalian foto, kalian kirimkan ke wali kelas masing-masing sebagai latihan. Apakah kalian betul menentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya atau belum? Dan tugasnya nanti difoto, diserahkan ke wali kelas masing-masing. Lalu yang tugas yang kedua adalah kalian boleh juga mengerjakan dari LKS. LKS ini halaman 4. Ya, halaman 4 kalian kerjakan langsung di LKS saja. Kalau nanti tidak cukup, yang Romawi 2 misalnya tidak cukup jawabannya ada di situ, silahkan boleh diselipi kertas, dikerjakan di kertas, ditaruh di situ. Paham anak-anak? Terima kasih kalian sudah mendengarkan Bu Yanti, sudah memperhatikan. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Terima kasih.